bentuk superlatif sirah mubalaghah, mengandung makna yang paling lengkap yang asalnya dari kata mahmud. Ini asalnya Mahmud nih, Mahmud. Ada Pak Mahmud di sini? Kalau ada orang namanya Mahmud, Mahmud itu satu sifat mulia yang bermakna sosial, baik dari dalam diri keluar. Contoh, jujur tapi kurang sabar. Satu sifat saja, jujur tapi kurang sabar. Nah itu kalau diambil ke bahasa Arab namanya jujur orangnya tapi kurang sabar. Sabar misalnya kan, tapi kurang jujur. Satu sifat yang baik itu, kalau sifat itu dikumpulkan, semuanya disatukan dalam aspek sosial. Sosial itu hubungan sesama manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam. Karena itu disebut hablum minan, bukan. Kalau nas itu dengan manusia saja, hablum minal makhluqat. Minan nas itu belum lengkap. Kalau hablum minan nas hubungan dengan manusia saja, dengan hewan bagaimana? Dengan tumbuhan bagaimana? Kalau sama manusia baik, sama hewan baik, sama tumbuhan baik, dan semua sifat kebaikan itu melekat pada dirinya, maka berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa beliau dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menunjukkan sifat kasihnya yang sangat luar biasa. Karena sifat yang diberikan oleh Allah yang melekat kepada beliau, yang dibacakan qari tadi di bagian terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan dipopulerkan sama Maher Zain aja itu, rahmatan lil alamin. Sifatnya kita praktekkan. Alamin itu siapa saja, bukan satu alam. Jadi kalau sama manusia Nabi Muhammad itu jelas sudah baiknya, jelas lacak semua sirah ditemukan bagaimana indah perilakunya. Sedang ruku ada yang naruh kotoran di punggungnya, apakah marah? Selesai diangkat, bersihkan, senyum, biasa lagi. Diancam, dipersekusi, mau dieksekusi, diusir, dimaafkan. Sama manusia masih biasa, tapi bagaimana dengan hewan, dengan tumbuhan? Saya ambil yang paling tinggi aja deh, dengan tumbuhan. Suasana perang nih ya, bisa contohnya. Perang itu kan nggak ada kasih sayang ya. Makanya surat izin bertahan, izin membela diri, bukan izin menyerang ya. Jadi namanya jihad nih. Jihad itu bukan nyerang sembarangan, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Jihad itu izin mempertahankan diri, membela diri ketika diserang. Makanya Mbah Hashim itu, ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk membela bangsa, bela negeri, bela diri, bela iman. Bukan nyerang sembarangan, hati-hati. Ini penting saya ingatkan nih. Kalau ada pengajian-pengajian tertentu ngajak-ngajak nyerang, lukai orang, hati-hati. Justru itu yang dilarang oleh Nabi. Dan Nabi pernah ingatkan di masa-masa lalu akan terjadi potensi itu. Ya, hadis Muslim nanti kalau ngajinya dilengkapi. Ya, saya juga ini menghimbau dan bermohon pada Allah semoga tidak pernah terjadi lagi tuh ya yang demikian. Saya cukup tuh waktu kajian di Lampung yang bikin shock itu di Jalan Tamrin. Tiba-tiba satu jemaah reaksi langsung angkat tangan. Bilang, Mas, sependek pengetahuan, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Tapi poinnya apa? Dan nggak ada kasih sayang. Makanya ketika diizinkan membela diri dalam suasana infansi itu, turunlah surah At-Taubah. Bara'atum minallah. Turun tuh izinnya dari Allah, silahkan bela diri. Tapi itu satu-satunya surah dalam Al-Quran yang nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, nggak dibuka dengan Bismillah. Yang lain semua pakai Bismillah. Cuma nanti akan diganti di An-Naml ayat 30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Jadi lengkaplah 114 Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Cuma di At-Taubah nggak ada. Kenapa At-Taubah itu tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena surah itu adalah surah izin untuk berjihad, membela diri dalam suasana peperangan. Sedangkan Rahman dan Rahim itu sifat sayang, sifat rahmat. Nggak ada orang perang pakai sayang. Izin nembak ya, sakit nggak di sana? Maaf ya. Tembak ya tembak aja, bom aja. Itu namanya peperangan. Tapi dahsyat-dahsyatnya perang, keluarlah kata-kata legenda seorang Muhammad SAW. Pasukan Muslim nggak boleh rusak tanaman, nggak boleh cabut sembarangan. Kalau pada manusia udah biasa, yang perempuan jangan dilukai, yang bayi-bayi dijaga, yang tidak terlibat jangan kemudian dipersekusi. Makanya ditunjukkan tuh di Palestina sekarang. Cuman wanita yang keluar hoax semua. Bayi-bayi dibebaskan lagi. Videonya cuma kan yang nampak tuh ya, yang tidak baik. Yang seperti itu biasa. Saat kita dijajah juga pada waktu itu beritanya begitu. Saya tuh kemarin ke Belanda. Saya sampai datangi kantor POC. Sekarang udah jadi asrama di dalam. Masjid Kudus itu dia ini. Cuma kudusnya besar. Ya, lain waktu lah kita cerita itu ya. Tapi banyak hal yang tidak ketahui. Tidak bisa ketahui banyak sesuatu yang berbeda. Muhammad SAW itu namanya mewakili sifat kasih. Baik pada manusia, pada hewan nih. Ya, maaf timbang nyembelih hewan nih. Waktu Idul Adha. Cuma dalam Islam yang ada aturan jelasnya. Menyembelih tapi tidak menzalimi hewannya. Kata Nabi, sebelum disembelih tajamkan pisaunya, sehingga tidak memberikan rasa sakit mendalam kepada hewannya, yang mempercepat penyembelihannya. Tajamkan di Islam. Dan hati-hati, najaminnya itu nggak boleh di depan hewan yang akan disembelih. Sabar ya, tajam kok, cepet kok, insya Allah cepet. Nggak boleh. Dosa. Di mana ada aturan hubungan dengan tumbuhan bisa membuat manusia berdosa, cuma di Islam. Di mana ada aturan menzalimi hewan itu bisa celaka, cuma di Islam. Ada orang yang ngurung kucing kan, gak dikasih makan, dan ditunjukkan, diberitakan pada Rasulullah, terus sedang dihukum tuh karena perilaku zalimnya pada kucing. Sebaliknya hanya seorang perempuan yang larut dalam dunia gelap. Tiba kemudian dia melihat seekor anjing kehausan, dia keluarkan bagian dari dirinya, ada yang menyebutkan sepatu, ada yang menyebutkan bagian dari tempat yang dia dapati, lalu dijulurkan itu, diberi minum ke anjing itu. Anjing itu minum dan kemudian berjalan kembali dengan segar turun. Berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang baik untuk perempuan. Jadi yang menyebutkan